Menurut pandangan kami dari Skoce, kita sedang melihat bahwa inflow asing ke IHSG kita melihat cukup kuat dalam 1 bulan terakhir, yaitu di angka 7,42 triliun dan dalam 3 bulan terakhir di angka 37,14 triliun. Hal ini dikarenakan kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity, di mana kita melihat bahwa harga coal dan CPO sempat menyentuh rekor all time high-nya, di mana harga coal sempat mencapai area 250 USD per tonnya, sedangkan untuk harga coal CPO sempat di harga 5.000 Malaysia ringgit per tonnya. Hal ini mengakibatkan Indonesia yang proxy to commodity ini akan terdampak cukup positif. Kaitannya mengapa? Kaitannya mengenai banyak masyarakat luar Jawa yang pendapatannya berasal dari sektor ini, itu pertambangan dan juga kaitannya mengenai CPO. Oleh karena itu kita melihat bahwa asing sangat optimis mengenai perbaikan perekonomian di Indonesia dikarenakan adanya komoditi boom ini, plus Indonesia berhasil untuk melakukan memanage kasus COVID-19 di Indonesia hingga di bawah 1.000 new cases per harinya, yang mana ini patut diapresiasi dan diapresiasi oleh seluruh investor di belahan dunia manapun. Oleh karena itu kita memperkirakan bahwa di kuartal 4 ini akan jauh lebih baik daripada kuartal 3, mengingat di kuartal 3 lalu ada PPKM darurat yang mengakibatkan kita tidak bisa kemana-mana selama 1,5 bulan, dan di kuartal 4 ini kita sudah bisa menjalankan aktivitas bisnis seperti biasanya. Oleh karena itu kita di akhir tahun 2021 kita menargetkan IHSG di area 6.800. 6.800 di akhir tahun. Kita beralih ke Pak Rudianto. Kalau tadi Pak Bernardus sampaikan ini angka COVID-19 dan harga komoditas yang menjadi faktor pendukung. Kalau Anda menilai seperti apa? Silakan Pak Rudianto. Iya, jadi tadi yang dikemukakan Pak Bernardus itu kami juga sepakat. Kalau untuk tambahan saya, mungkin di bulan Desember itu ada yang namanya window dressing. Secara sederhana itu selama 20 tahun terakhir, dari tahun 2001 sampai 2020, bulan Desember selalu positif. Jadi harusnya berapapun penutupan IHSG di bulan November ini, maka di akhir Desember harusnya bisa lebih tinggi. Nah, ditopang dengan berbagai faktor tadi, dari komoditas, dari perbaikan ekonomi, dari kasus COVID yang rendah, dan lain-lain. Ya, satu-satunya yang mungkin saat ini bisa jadi resiko itu adalah resiko inflasi tinggi. Tapi saya lihat itu mungkin baru akan menjadi resiko di tahun depan. Dan itu pun lebih ke obligasi. Kalau harga wajar IHSG menurut perhitungan Panin masih di 6.700. Tapi kalau ditopang dengan sentimen-sentimen yang positif, ya bisa sangat mungkin di atas 6.700 sampai dengan akhir tahun. Tapi kami masih melihat yang wajar, bukan target price ya, tapi wajarnya tahun ini di 6.700. Baik, kalau Anda melihat risiko di reksadana saham dan campuran akan seperti apa, Pak Rudianto? Kalau untuk reksadana saham saat ini memang lebih banyak sentimen positif. Tadi dikemukakan Pak Bernardus tadi, gitu ya. Yang bisa menjadi resiko paling ya kalau dia naiknya terlalu tinggi. Karena kalau di saham itu kan mengenal valuasi. Jadi kalau misalnya valuasi yang terlalu mahal, maka berpotensi terkoreksi. Tapi karena kita masih seperti saya lihat masih di awal-awal mau masuk ke era bullish, mungkin saat ini belum. Beberapa saham mungkin sudah cukup tinggi, tapi harusnya dengan laporan keuangan yang dipublikasi bisa lebih baik lagi. Nah, kalau untuk campuran atau pendapatan tetap yang ada obligasinya, itu memang inflasi suku bunga menjadi perhatian. Suku bunga rasanya tidak akan naik dalam waktu dekat, mungkin pertengahan tahun depan juga tidak, baru mungkin di akhir tahun. Tapi spekulasi kalau bunga mau naik karena inflasi yang lebih tinggi daripada dugaan, itu bisa memicu koreksi harga pada obligasi terutama yang pemerintah. Itu yang perlu diwaspadai. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.